Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk saudara-saudaraku dimanapun saja berada, khususnya kaum muslimin rahimatullah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini sesuai dengan banyaknya chat yang masuk ke nomor WhatsApp saya, karena seperti biasanya saya selalu menampilkan nomor WhatsApp yang ada di bawah video ini atau di kolom deskripsi ya. Jadi di sini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan dari Bapak atau Ibu saudara-saudara kita yang ada di luar sana, baik yang dari dalam negeri maupun di luar negeri. Insya Allah semuanya nanti akan saya bahas tuntas dalam video ini. Jadi mohon disimak baik-baik agar bisa paham dan tidak salah dalam penerapan dan bisa menjadi untuk pedoman dan segera bisa dipraktekkan. Baiklah saudara-saudaraku, di sini akan ada satu hal yang terpenting yang akan saya bahas, yaitu tentang masalah ekonomi atau hutang piutang atau bisnis. Artinya di sini yang akan dibahas itu masalah seputar kehidupan tentang dunia bisnis atau rezeki. Nah, kira-kira seperti itu ya. Karena seperti ini, banyak pertanyaan mengajukan ke saya melalui WhatsApp dan akhirnya ada beberapa yang sudah saya sarankan dan alhamdulillah dari beliau-beliau yang sudah mengamalkan apa yang sudah saya sampaikan ini setelah dipraktekkan, alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah mau atau bersedia mempraktekkan akan sedikit amalan dari saya ini yang sudah. Doa saya semoga itu bisa bermanfaat dan bisa menjadi amal ibadah untuk dunia dan akhirat ya. Amin ya robbal alamin. Jadi kalau kita bicara masalah rezeki, memang betul rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah ya. Rezeki tidak ada yang bisa mengatur, tidak bisa. Kita mau menentukan sekian itu tidak pasti, belum tentu pasti. Kalau Allah memang belum berkehendak, tidak. Nah, makanya di sini saya selalu mengajarkan, selama kalian dalam melaksanakan amalan-amalan yang sudah pernah saya sampaikan di video-video sebelumnya, tolong saya berjelas kembali. Salah satu faktor penghalang doamu adalah, atau salah satu yang menghalangi doa atau keinginanmu tidak terkabul, itu adalah satu, kurangnya keyakinanmu kepada Allah SWT atas apa yang akan engkau dapatkan. Kedua, karena masih suka protes selama di saat berproses. Itu tolong dicatat. Dan yang ketiga, masih banyak mengeluh. Nah, ini hal yang penting ya. Karena ini sering terjadi. Kadang di satu sisi manusia itu memang sifatnya ingin instan. Seperti kita makan itu pengen cepat dengan lauk mie goreng atau katakanlah yang dicelor pakai air panas langsung bisa dimakan. Tapi tahukah saudara-saudaraku, sedikit contoh dari kita sering mengkonsumsi mie instan seperti itu, akibatnya juga tidak akan bagus untuk kesehatan kita. Begitu juga dengan rezeki. Jadi insya Allah di sini saya akan membahas tuntas kembali. Walaupun pada dasarnya di video-video sebelumnya sudah sering saya sampaikan, sudah sering saya jelaskan bagaimana sih untuk cara atau proses-proses yang baik menurut Islam ya, yang tidak melanggar secara hukum agama, yang tidak harus bersekutu dengan dukun, dengan setan, dengan jin dan sebagainya, tapi murni itu masalah yang sedang kita hadap, yang sedang kita rasakan, sedang kita alami, tapi kita sendiri yang menyelesaikannya tanpa bantuan siapa-siapa pun ya. Jadi intinya setelah nanti mendengarkan audio ini ya laksanakan, segera action. Prinsipnya begini, kalau bukan mau dari sekarang, kapan lagi? Kalau mau bukan dari diri saya, mau siapa lagi? Menanggapi dari beberapa pertanyaan yang atau diskusi atau konsultasi yang disampaikan kepada saya, ada diantaranya begini ya. Assalamualaikum Gus, saya sudah melaksanakan ibadah sesuai dengan apa yang sudah diberikan oleh agama kita. Saya sudah cukup beribadah, sudah cukup bersedekah, sudah cukup berbuat baik. Tapi kenapa ya hutang saya belum juga lunas, hidup saya pun semakin susah, hutang saya semakin menumpuk, usaha apapun selalu gagal dan sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini, saudara-saudaraku, ada satu hal yang menarik
saya akan memberikan terobosan-terobosan untuk saudara-saudaraku dimanapun saja berada, agar semua apa yang menjadi keinginannya bisa segera terwujud. Artinya mewujudkan suatu impian menjadi kenyataan. Metode ini mungkin ada sebagian sudah tahu, tapi saya rasa sudah banyak yang belum tahu, karena dengan amalan-amalan itu sangat berbeda-beda, banyak metodenya ya. Berbeda-beda metodenya dan beda-beda cara melaksanakannya. Tapi dengan metode saya ini, insya Allah jika sudah mau melaksanakannya, mau mengamalkannya dengan hati yang sungguh-sungguh, semata-mata hanya mengharapnya kepada Allah SWT, maka yakinlah pertolongan Allah itu pasti ada. Jadi yang perlu saya bahas, ada beberapa sedekah itu yang sebetulnya bisa segera menyelesaikan apa yang menjadi hajat atau keinginanmu ya. Saya ulangi, ada beberapa contoh sedekah yang bisa segera menyelesaikan urusan dunia dan akhirat. Ya contohnya ini sedekah yang bisa untuk menyelesaikan hutangnya sampai ratusan juta, sampai miliaran bisa terselesaikan atas pertolongan Allah tanpa kita sadari, tidak menyangka, tahu-tahu beres. Dengan jalan apa? Nggak perlu bertanya, itu urusan Allah ya. Karena apa? Kapasitasnya bukan berada di kita ya. Kita hanya wajib mencoba, menjalankan, dan memohon kepada Allah SWT. 1. Coba, kalau selama ini kalian belum pernah mengalami sedekah ekstrim, lakukanlah. Sedekah ekstrim bagaimana Gus? Sedekah yang belum pernah memang kalian lakukan, yang belum pernah itu memang sama sekali kalian lihat, dan setelah mendengar audio ini, saudaraku bisa segera action. Tindakannya apa? 1. Coba pagi-pagi sebelum kita berangkat bekerja, ya mau berdagang, mau ke kantor, mau kemanapun silahkan saja, itu urusan pekerjaan masing-masing. Siapkan uang tunai ya. Nilainya berapa Gus? Terserah, mau 100.000, mau 1 juta, mau 10 juta, mau 1 miliar silahkan saja. Tapi kalau menurut saran saya, karena kita ingin diberikan hal yang terbaik, ingin diprioritaskan oleh Allah, pengen mendapatkan rezeki yang besar, pengen segera terselesaikan dari masalah kita yang besar, ya keluarkanlah sedekahmu yang besar. Saya berikan contoh. Pagi-pagi seperti yang sudah saya ajarkan, bawa tuh uang 2 juta. Sebelum kita berangkat kerja, berhenti dulu di toilet atau mohon maaf ini WC umum ya. WC umum dari mana? WC umum tuh banyak, ada di SPBU, di mall, di pasar, di terminal dan lain-lain. Caranya bagaimana? Bagikan uang 2 juta tadi menjadi 2. Berarti 1 juta untuk satu orang, 1 juta untuk satu orang untuk si penjaga WC. Jangan basa-basi, langsung temui, serahkan uangnya. Ini sedekah dari saya, mohon diterima dan doakan saya. Apa yang menjadi hajatmu? Contohnya, untuk kalian saat ini sedang memiliki hutang 1 miliar. Assalamualaikum Bapak atau Ibu, ini sedekah dari saya, mohon diterima dan doakan saya agar hutang saya dalam 1 minggu ini lunas. Setelah itu berikan saja, salaman, sudah tinggal pergi ya. Itu kunci yang pertama. Karena tadi kan baru diberikan 1 juta kepada si penjaga WC umum ya. Cari satu target lagi di tempat yang berbeda. Satunya di SPBU, bisa jadi satunya di mall atau dimanapun saja berada. Satunya misalnya di pasar, satunya di terminal. Yang penting berbeda tempat. 2 juta tadi dibagi 2. Apakah 2 juta itu harus Gus? Tidak. Itu hanya sedikit contoh. Tapi tadi saya sudah memberikan gambaran. Kalau kita ingin mendapatkan hasil yang terbaik, hasil yang terbesar, ya bersedekahlah dengan skala yang besar. Ya. Nanti tunggu saja pada saatnya, saudara-saudara akan merasakan sendiri. Insya Allah akan ada jalan untuk semua masalah-masalah saudara-saudaraku yang saat ini sedang saudara hadapi. Kedua, santunilah kucing liar dimanapun saja berada. Nah, ini juga menarik. Ini juga diantaranya tips dari saya untuk segera terkabul hajatnya. Jadi langkahnya begini. Usahakan setiap kita bepergian itu membawa ikan goreng. Ikan goreng itu banyak jenisnya Gus.
Betul, yang terbaik ikan apa? Ikan kembung ya. Ya udah beli saja, beli 1 kilo di pasar, suruh istri kita atau pembantunya tolong digoreng, dibumbuin seenak mungkin. Setelah digoreng semuanya, dikeringkan, masukkan dalam Tupperware atau dalam toples atau dalam kantong plastik. Jadi kemanapun kita pergi, kita bawa. Gunanya untuk apa? Masukkan dalam tas tuh. Biasanya seperti ini, kita lagi ke pasar atau jalan, tahu-tahu ada kucing liar, kurus, ya, bahkan mohon maaf nih, kurapan, sangat kurus, dekil, kumel, karena tidak terurus, karena tidak ada tuannya. Nah, di saat itulah action kalian untuk segera melakukan itu. Berhenti dari kendaraan kita, turun, berikan makan dia. Boleh 1, boleh 2, boleh 3 ekor ikan tadi. Berikan saja, setelah itu tinggalkan. Masih ada sisa, jalan lagi, nanti ketemu lagi, berikan lagi. Kalau ketemu kucing liar lagi di jalan, itu langkahnya. Kalau nggak ketemu gimana Gus? Bawa pulang lagi, masukkan dalam kulkas. Karena kalau itu di Tupperware kan awet, ya. Kalau masih ada sisanya, sudah memberikan sekian ekor, tapi masih ada sisanya, ya bawa pulang lagi, besoknya bawa lagi. Lakukan itu secara rutin. Semakin banyak Gus, semakin bagus. Ikan yang terbaik Gus, ikan kembung. Ikan lainnya boleh-boleh saja, tapi pertanyaannya kan ikan yang terbaik ikan apa? Sudah saya jawab, ikan kembung. Yang lainnya bagaimana? Boleh? Boleh saja. Silahkan, ya. Nanti insya Allah setelah dalam beberapa hari atau beberapa jam, lihatlah hasilnya. Insya Allah apapun yang sedang saudara hadapi, permasalahan sebesar apapun, kesulitan sesulit apapun, seberat apapun masalah kalian, yakinlah akan ada satu keajaiban pertolongan dari Allah, maka kalian akan merasakannya sendiri. Amin ya rabbal alamin. Dengan satu catatan, jika itu dilaksanakan dengan nawaitunya sungguh-sungguh mengharap ridhonya hanya kepada Allah SWT, ya. Itu yang kedua. Untuk yang ketiga, satu lagi yang terakhir. Nah, ini adalah sistem sedekah magnet rezeki. Sedekahnya bukan berupa harta benda, bukan juga berupa apa-apa. Ya bisa jadi harta benda, tapi tidak berbeda dengan versi yang satu dan yang kedua tadi. Katakanlah begini ya, saudaraku sedang memiliki hutang 1 miliar. Pas lagi dalam perjalanan bertemu tuh ATM atau bank, berhenti saja di depannya, ya. Ingat, baca Bismillahirrohmanirrohim, kemudian Al-Fatihah 1 kali, lalu tekuk lidah saudara-saudara ke arah atas. Lidahnya ya, lidah ditekuk ke atas, tempelkan ke langit-langit di rongga mulut bagian atas, tahan napas, ucapkan dalam hati, atas seizin dan kehendak dari Allah SWT, maka uang yang ada di ATM itu atau yang berada di bank itu akan mengalir dalam hidupku sebanyak mungkin, dimanapun dan kapanpun. Setelah itu, lepaskan lidah, ucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah, tinggalkan saja. Versi yang lainnya, jika kalian sedang menginginkan, katakanlah, ya Allah, saya pengen banget punya mobil, ya, katakanlah, misalnya saja, ini bukan iklan, misalnya saya menginginkan mobil Honda Jazz atau Pajero lah ya, Pajero. Ya Allah, enak banget ya punya mobil Pajero ini. Harganya mahal, kapan ya saya bisa memilikinya? Boro-boro beli cash, kredit juga nggak mampu. Caranya begini, saudaraku, dimanapun kalian berada di saat sedang dalam perjalanan, kebetulan bertemu tuh, entah kita di belakangnya mobil Pajero atau di depannya Pajero atau melihat dari jauh, tarik napas, lidah ditekuk ke atas, tempelkan ke rongga-rongga mulut, ya, lidahnya ditekuk ke atas, tahan napas, doakan dalam hati orang yang sedang menaiki mobil Pajero tadi. Doanya bagaimana? Ya Allah, saya doakan semoga orang dalam mobil Pajero yang menaikinya itu, siapapun dia, berapapun jumlahnya, semuanya Engkau berikan keselamatan, murahnya rezeki, ya, mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat, dan menjadi penghuni surgamu nanti, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sudah, setelah itu lidahnya diluruskan lagi seperti biasa, lepaskan napas, Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi itu dilakukan setiap bertemu mobil Pajero.
Ini pengalaman nyata. Pernah saya lakukan seperti itu pada saat itu saya menginginkan sesuatu. Saya lakukan seperti itu pertama, kedua, ketiga. Alhamdulillah ya. Atas pertolongan Allah, atas ridhonya Allah, tidak sampai 1 minggu. Apa yang menjadi keinginan saya terwujud dengan jalan apa? Dengan jalannya Allah. Perlu saya garis bawahi. Tidak perlu masalah itu kita pikirkan dari mana nanti, kok bisa dan bagaimana. Apa yang tidak mungkin terjadi bisa menjadi terjadi jika Allah berkehendak. Kun fayakun, kata Allah, terjadilah dia. Alhamdulillah. Nah, itu ya. Kalau kalian sedang ingin memiliki rumah, saat ini masih ngontrak, ya sudah. Di saat ada rumah mewah dalam perjalanan, kalian berhenti lakukan hal yang sama. Doakan, ya Allah, saya doakan orang seisi yang menunggu atau yang menghuni rumah itu, saya doakan murah rezekinya, panjang umurnya, sehat selalu, diberikan kelimpahan rezeki, diampuni segala dosanya, dan nantinya menjadi penghuni surganya di akhirat. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Lepaskan napas. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu. Kalau kalian memiliki usaha, terus usaha kalian kok, ya ampun, saya contoh kecil ini ya, saya jualan ayam goreng kok susah banget ya. Pas kita lewat tuh entah ketemu nanti Fried di jalan yang laris atau KFC, berhenti saja depannya, lihat dari jauh, tekuk lidah ke atas, doakan, ya Allah, saya doakan, hamba mohon ya Allah, semoga orang yang memiliki usaha KFC ini, semua karyawannya, semua aset-asetnya, semua pemiliknya, ya, saya doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, dan lain sebagainya. Baca doanya, terserah kita, doa yang terbaik untuk mereka. Setelah itu lepaskan napas, alhamdulillahirabbil alamin. Nanti insya Allah, lihatlah, apapun bentuknya usaha kalian tidak akan lama. Pertolongan Allah pasti ada, keajaiban pasti ada. Bahkan bisa jadi omset kalian itu bisa melebihi yang minimal, walaupun di bawah dia atau seimbang dengan dia. Itu pasti terjadi. Alhamdulillah. Jualan baju ya seperti itu. Di saat bertemu toko ya, yang jualan baju laris banget, berhenti saja di situ. Jualan apapun itu berhenti di situ yang sama dengan punya kita. Berhenti dan ucapkan itu, doakan mereka. Dan satu hal lagi yang perlu dicatat, apapun yang kalian lakukan, terkabul atau tidaknya itu tinggal dari diri hati kalian itu sendiri. Kenapa? Kalau kita sudah melakukan itu, tapi kita masih sering ngeluh, masih sering protes, masih sering menjelek-jelekkan orang lain, masih suka berkata yang kotor, berpikiran yang kotor, sudah saya jamin, apapun yang kalian tidak lakukan itu hanya sia-sia. Ya, karena Allah pada dasarnya tidak menyukai sifat hambanya seperti itu, dan doanya sulit terkabul. Ya, dan itu yang kemudian jangan lupa untuk tetap selalu istiqomah, jangan tinggalkan sholat, ya. Tetaplah berdoa, memohon kepada Allah SWT. Dan satu hal pantang yang terpenting, jangan sekali-kali hidup kalian, apapun masalahnya, apapun persoalannya, seberat apapun risikonya, ingat, pesan dari saya pribadi, jangan sekali-kali berhubungan dengan namanya dunia perdukunan. Ya, jadi katakanlah, dukun no, Allah yes, begitu. Jadi because I love you to Allah, satu saja jawabannya. Jadi hindari itu. Kenapa? Pada dasarnya secara tidak langsung, secara tidak sadar kalian akan menjadi hamba Allah yang sesat, menjadi syirik dan musyrik, dan calon menjadi penghuninya nar atau neraka jahanam pada nantinya. Hati-hati, apalagi di zaman sekarang banyak dukun-dukun yang bermodus bisa menggandakan uang, menarik harta karun, membuat kekayaan dan sebagainya. Yang ada apa? Kita sudah berdosa, uang kita habis untuk mahar yang nilainya ratusan juta dan sebagainya, tertipu, dunianya kita tambah susah, tambah kebelangsat, akhiratnya sudah jelas, penghuninya neraka jahanam. Kalau tidak berhasil seperti itu, kalau berhasil bagaimana? Walaupun kalian berhasil bersekongkol atau bersekutu dengan dukun, yakinlah, semua kekayaan kalian, kecantikan kalian, kesuksesan kalian tidak akan lama dan akan berakibat berisiko fatal yang sangat luar biasa selama dunia wal akhirat. Percayalah sama saya. Jadi tetap, saudara-saudaraku, satu komitmen, aku adalah ciptaan, hamba ciptaan Allah. Dan apa yang terjadi,
Saya tidak akan pernah takut dengan apapun di dunia ini selain hanya kepada Allah. Dan apapun yang terjadi, seberapapun yang besar saya minta, saya hanya meminta dan memohon kepada Allah. Itu saja prinsip kalian, insya Allah. Dan jika dirasa video ini bisa bermanfaat, silahkan dibagikan kepada saudara, teman, ataupun siapapun yang dirasa memerlukannya. Seperti biasanya, saya sampaikan, jika ada yang ingin berkonsultasi langsung, baik itu masalah penyakit, ya, masalah bisnis, kekayaan, rumah tangga, suami selingkuh, istri selingkuh, usaha bangkrut, utang menumpuk, dan sebagainya. Kalau dirasa masih belum jelas, insya Allah selalu saya tegaskan, saya dari dulu siapapun mereka tidak pernah memungut mahar, tidak pernah meminta imbalan atau bayaran kepada siapapun. Siapapun yang berkonsultasi dengan saya nyatakan gratis 100%. Insya Allah nanti akan saya berikan solusinya. Ya. Baiklah, saudaraku dimanapun saja berada, itu saja sedikit dari saya. Kalau belum jelas silahkan nanti bisa hubungi saya di nomor WhatsApp yang berada di bawah kolom deskripsi. Insya Allah nanti akan segera saya respon. Dan terima kasih saya ucapkan untuk semuanya, untuk saudara-saudaraku yang sudah membantu like, subscribe, dan share-nya. Saya doakan semoga kalian selalu diberikan kemudahan dalam urusan rezeki, damai rumah tangganya, diberikan kesehatan lahir dan batin, lancar rezeki dan usahanya, diberikan kemudahan dalam hidup di dunianya, dipermudah segala urusannya. Jika saat ini sedang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Dan yang terakhir, semoga saudara-saudaraku bisa segera menjalankan ke tanah suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji bagi yang belum melaksanakannya. Amin ya Allah, amin ya robbal alamin. Terima kasih sudah menyimak audio ini. Mohon maaf atas segala kurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.